malam, kembali bersama kami di Logistik TV Channel. Salam logistik Pak Rudi. Salam juga Bobi. Oke, hari ini kita mau bahas tentang perizinan yang ada di port regulator ya Pak Rudi ya. Kira-kira apa saja sih izin yang dibutuhkan gitu untuk melabuhkan vessel atau kapal di pelabuhan Indonesia gitu. Nah mungkin langsung aja Pak Rudi, kira-kira bagaimana sih proses gitu kapal bisa berlabuh di Indonesia? Izin apa aja sih yang dibutuhkan? Oke, jadi kalau kita masuk mulai dari operasional ya Bob ya, terhadap kepelabuhanan itu selalu tidak lepas dari terminologi yang sering saya jelaskan, yaitu P1 adalah port regulator, P2 adalah port operator, dan P3 adalah port community. Nah karena ini kita di domainnya port regulator dalam rangka menjelaskan operasional pelabuhan, maka di port regulator itu terdiri dari 3 ya Bob ya. Yang pertama berhubungan dengan perizinan, yang kedua berhubungan dengan rute kapal itu, dan yang ketiga berhubungan dengan pembayaran. Ya dalam hal ini adalah pembayaran PNBP ya. Nah kita bisa lihat Bob di slide saya ini gitu ya, bahwa perizinan yang saya maksudkan itu terdiri dari SIUPAL, surat izin usaha pengurusan angkutan laut, terus SIUPSUS, surat izin usaha perusahaan angkutan khusus, kemudian PKKA, permohonan keagenan kapal asing, dan PKKN ya, permohonan ke operasi kapal nasional di sini, kemudian cross trading, dan COR, Certificate of Representative. Nah di dalam di dalam perizinan di sini, maka kapal itu sebelum masuk pelabuhan gitu Bob ya, dia memerlukan pengurusan yang di dalam P yang ketiga tadi, yaitu port community, maka itu adalah tugasnya daripada perusahaan pelayaran dan agen kapal yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2013 tentang tata laksana pengusahaan pelayaran angkutan laut. Dan agen pelayaran ini yang melakukan perizinan yang tadi saya sebutkan Bob, yaitu apakah SIUPALnya ini, surat izinnya ini masih berlaku atau perlu di endorse. Nah endorsement di sini adalah kapal itu kan Bob biasanya suka ada transaksi jual beli, lalu ownernya berubah nama gitu, atau kantor daripada perusahaan ini yang memiliki SIUPAL itu berpindah tempat. Nah itu di endorsement itu tujuannya adalah untuk mengecek kembali gitu loh selama durasi 2 tahun. Nah itu dilakukan sebelum kapal itu masuk ke perairan Indonesia. Oke Pak Rudi, yang kedua mau nanya, SIUPAL itu ya mengeluarkan siapa? Nanti izinnya harus kemana nih? Tadi kan Pak Rudi bilang shipping agent atau shipping line gitu, urus nih gitu kan, itu kemana gitu? Jadi agen pelayaran itu berdasarkan Peraturan Menteri 93 Tahun 2013 tentang tata laksana pengusahaan angkutan laut itu agen pelayaran ngurusnya ke Direktorat Lalu Lintas Laut di Kementerian Perhubungan gitu. Tapi dia tidak perlu datang Bob. Dia akses sistemnya, kemudian dia tinggal upload perubahan-perubahan data yang ada di
di Siupal itu gitu loh. Kalau itu ada gitu ya, kalau itu ada. Nah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa, tetap melalui verifikasi endorsementnya juga secara online di bagian Subdit Lala lalu lintas laut itu yang melakukan verifikasi juga online gitu. Nah, jadi perubahannya aja yang disampaikan gitu Bob, nggak usah datang ke Kementerian Perhubungan ya. Nah, itu antara agen dan Ditlala gitu Bob. Nah, kemudian yang kedua adalah yang Siopsus Bob. Siopsus ini surat izin usaha perusahaan angkutan laut khusus gitu ya. Itu berhubungan dengan pengoperasian kapal-kapal yang khusus gitu Bob. Misalnya kapal-kapal yang berhubungan dengan pengerukan gitu ya, pengerukan dermaga gitu, atau kapal-kapal asing yang berhubungan dengan ini kan surat izin usaha angkutan khusus ini kebanyakan sih hal-hal yang berhubungan yang tidak niaga gitu Bob, tidak berhubungan dengan niaga. Jadi dia tuh dipakai untuk suatu durasi tertentu gitu. Nah itu sih. Kalau untuk kapal-kapal TNI apa termasuk? TNI. Ya, itu termasuk. TNI registernya ada, registernya akte kapalnya ada, dan Siopsus yang berkenaan dengan TNI itu hal-hal yang khusus juga gitu Bob. TNI kan ada kapal-kapal TNI itu ada yang berhubungan juga melakukan logistik yang rutin gitu Bob. Di mana kapal TNI itu diageni oleh perusahaan lain gitu ya di pelabuhan tujuan. Nah perusahaan yang lain itu kalau dulu aturannya kan si perusahaan yang menjadi agen itu harus punya Siupal gitu Bob. Tetapi ada keluar peraturan baru, dia ajukan aja ke sistemnya dari Direktorat Lala, dia adalah agen yang ditunjuk dari kapal TNI itu gitu Bob. Tanpa Siupal bisa sekarang. Kalau dulu harus pakai Siupal gitu. Jadi Siupal itu bukan ke ship ownernya gitu Bob, tetapi yang mengageninya. Ship agentnya gitu. Iya, ship agentnya yang mengageninya gitu loh. Memang ship agentnya itu bisa aja juga perusahaan yang punya kapal juga gitu Bob. Kapal berbendera Indonesia kah gitu ya. Lalu dia menjadi agen dari kapal asing yang masuk ke Indonesia gitu Bob. Kurang lebih gitu. Nah, itu tentang surat izin usaha perusahaan angkutan laut. Nah, yang berikutnya adalah kita akan masuk ke bahwa dia memang agen yang ditunjuk. Di sini permohonan keagenan kapal asing. Nah ini ketika kapalnya mau masuk gitu Bob, ya 24 jam sebelumnya atau lebih gitu ya Bob ya, dia bisa bilang kepada sistem Simlala adalah Direktorat Lala itu sendiri bahwa dia adalah agen yang ditunjuk. Nah pada waktu dia login, dia register namanya, perusahaan dan sebagainya. Setelah itu sistem segera memberi respon dalam waktu yang singkat, dia bayar PNBP-nya, dan setelah itu dia sudah resmi jadi keagenan itu gitu loh Bu, kurang lebih demikian. Nah ketika kapalnya masuk di lapangan, tentunya dia yang mengurus seluruh warta kapal, dokumen-dokumen yang terkait terhadap kru kapal, misalnya terkait dengan kebutuhan logistik daripada kaptennya dan sebagainya, dan krunya yang lain gitu. Ya di lapangan dia berjalan dengan identifikasi bahwa dia tuh agen kapal itu, dan itu tidak perlu bawa kertas gitu, sudah di HP gitu dengan ada tanda tangan QR code-nya tanpa tanda tangan basah gitu. Kalau petugas lapangan ingin melihat Anda siapa gitu, ya dia tunjuk gitu loh. Nah si petugasnya juga tinggal scan gitu ya pakai HP-nya dan langsung ke pusat data Kemenhub, langsung bisa diketahui bahwa itu PKK-nya benar-benar menunjuk pada kapal yang sedang mau masuk gitu. Nah, jadi dia ngurusin itu semua gitu Bob. Nah, berikutnya yang berhubungan dengan tadi apa di sini singkat, persetujuan pengoperasian kapal asing. Persetujuan pengoperasian kapal asing, ya PKK. Nah ini PKKN ini Bob adalah
kapal asing yang dipakai oleh orang Indonesia atau perusahaan yang ada di Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutan laut, gitu ya. Nah, kalau dia sewa kapal itu, Bob, ya dia urus gitu, Bob. Dia urus gitu loh. Nah, ini sangat penting, Bob, karena pengawasan kapal-kapal ini, Bob, ya, yang ada di di perairan Indonesia maupun entah itu kapal asing maupun itu kapal domestik yang berada di perairan pelabuhan negara lain. Ini Kementerian Perhubungan sudah punya sistem dan mengontrol gitu, Bob. Kapal itu, Bob, dinyatakan punya kewarganegaraan. Jadi kalau legal standingnya warga negara gitu, Bob, itu tidak hanya berlaku bagi orang ya, makhluk hidup. Tapi benda mati seperti kapal itu juga memiliki kewargaan negara. Jadi kalau ada urusan, Bob, dengan kapal itu, ya, di suatu negara tertentu gitu ya, maka itu sanksinya besar gitu, Bob, terhadap kapalnya yang berkewarganegaraan negara yang bersangkutan dan seluruh awak kapal yang ada di dalam kapal itu, Bob, termasuk barangnya gitu. Nah, saya boleh singgung sedikit ya, Bob, ya, bahwa Indonesia sudah punya sistemnya gitu, Bob, sehingga yang dimonitor adalah tata cara pengisiannya gitu, Bob. Ya, kalau dia tata cara pengisiannya itu tidak tepat gitu, Bob, ya. Maksudnya ada beberapa sih yang jadi dia kalau ke luar negeri, Bob, ya, ke satu tujuan misalnya pelabuhan X di luar negeri, tapi kan dari pelabuhan X dia pergi ke pelabuhan A, pelabuhan Z, ke pelabuhan mana-mana aja di luar negeri, dan ini harus dimonitor gitu, Bob, datanya, sehingga ketika disinyalir oleh instansi negara lain, ini modusnya ada bekerja sama dengan carriernya terhadap barang-barang masukan gitu, ya kapalnya langsung ditahan, Bob. Kaptennya ditahan, barang-barangnya ditahan gitu ya. Nah, dan itu proses hukumnya nggak sebentar gitu, Bob. Ya, itu masalah tentang modus terhadap penyelundupan gitu, Bob, ya. Ada masalah yang berhubungan dengan, ternyata ini hipotek. Jadi kapal itu, Bob, dengan aktenya itu bisa lu jaminkan ke satu perusahaan gitu ya, menjadi hutang hipotek gitu, Bob. Ternyata lu dalam buronan gitu loh, atau dalam masalah gitu loh, dalam hal penyelesaian kewajibannya. Lalu kapalnya mau disita gitu kan. Nah, ketika kapal itu berada di pelabuhan tujuan setempat, itu Syah Bandar bekerja luar biasa, Bob, dengan sistem tools yang ada di meja kerja dia secara elektronik yang saya pernah lihat. Dia bisa cek, Bob, oh ini kapal nih ternyata bermasalah. Jadi Syah Bandar setempat diminta tolong oleh yang bersangkutan di negara lain untuk jangan memberikan izin kapal itu berlayar gitu, Bob. Ditahan di pelabuhan setempat gitu. Dan itu prosesnya panjang gitu, Bob. Nah, ketika kita mau membela gitu orang tersebut, ya mengerti dulu permasalahan yang ada di Indonesia gitu loh. Jangan kita dorong-dorong gitu, Bob, ya. Pas kita lihat, ternyata di negaranya sendiri yang bermasalah gitu. Ya. Nah, iya kan, Bob. Ya. Jadi pengetahuan ini kan penting ya, Bob, ya. Sehingga ini. Nah, lanjut ya, Bob, ya, bahwa pengoperasian kapal asing ini di Indonesia itu dimonitor lewat PKKN. Nah, sekarang tentang cross trading gitu, Bob. Pak, tadi sorry, Bob, pengoperasian kapal ini, Bob, kapal nasional, sorry. Ini kan PKKN, pengoperasian persetujuan pengoperasian kapal nasional gitu, Bob. Nah, jadi ini kapal berbendera Indonesia yang dipakai di luar negeri gitu, Bob. Nah, apa maksud saya? Kebalikannya tadi ya. Kalau cross trading kebalikannya. Jadi kalau cross trading di sini kebalikannya. Kapal asingnya dipakai di Indonesia. Oke. Ya kan? Nah,
nanti kita akan belajar lebih banyak Bob di slide berikutnya, ya, di slide berikutnya. Pentingnya ini diawasi gitu, Bob. Nah, oleh karena itu, Bob, ya, kapal berkewarganegaraan negara yang bersangkutan itu aspek hukumnya besar gitu, Bob. Nah, dan instansi lain tidak berwenang di sini, Bob, gitu. Nah, sehingga mereka yang menonton streaming ini mengetahui, oh, itu sebesar itu aspeknya, ya, untuk dampaknya kepada aspek hukum, aspek logistik, dan aspek lainnya, gitu ya. Oke, kita lanjut, Bob. Cross trading tadi lawannya kapal asing dipakai di Indonesia. Kalau PPKN kapal nasional dipakai di luar negeri. Oke. Nah, ini yang F. 1F adalah Certificate of Representative, ya. Tadi kan keagenan gitu, Bob, ya. Keagenannya itu kalau dia mau mengageni kapal itu, dia harus ada kantor perwakilan di pelabuhan tujuan di mana kapal itu bertambat gitu, Bob. Nah, tandanya adalah dia punya COR tadi, Certificate of Representative gitu, Bob. Nah, kalau nggak ada itu dia nggak bisa, Bob, mengageni kapal asing tadi di pelabuhan tujuan setempat yang menjadi kapal itu bertambat melakukan kegiatan bongkar muat. Nah, itu semua tentang perizinan, Bob. Nah, mungkin Bobby bisa memberi masukan apa yang nggak jelas. Tadi dari beberapa list yang ada terkait perizinan ini, gitu kan? Itu sekuensial atau secara bersamaan bisa dilakukan. Ini mau dibahas di next video atau saat ini, atau dikasih kisi-kisi aja dulu nih, Opa, bahwa yang tadi sampai 6 itu ada urutannya atau secara sekuensial. Okay. Mungkin nanti kita bahas detail di next video gitu. Proses detailnya seperti apa. Kalau sekarang kita coba bahas izin-izin apa aja dulu nih, biar teman-teman ngerti. Oh, tadi ada PKKN, PKKA gitu kan. Ya. Ada ini. Siupal, Siopsus, PKKA, PKKN, cross trading, COR. Nah, oke. Itu tentang perizinan, ya, Bob, ya. Nah, sekarang kita masuk ke penerbitan spek kapal. Belum terjawab tuh. Ini prosesnya simultan atau berurut, ya? Simultan atau sekuensial gitu. Oke, jadi peruntukan terhadap perizinan ini itu menempel di kapalnya, Bob. Di kapalnya. Jadi kalau kapalnya itu kapal niaga, lalu agennya itu adalah yang ditunjuk harus memiliki SIUPAL atau punya agensi yang sudah didaftar tanpa SIUPAL, yaitu terjadi pada saat itu. Tapi ketika dia melayani 2 kapal gitu, Bob, 2 kapal, tentu PKK-nya ada 2 gitu, ya, Bob, ya. Yang satu kapal A, yang satu kapal B. Tapi SIUPAL-nya bisa 1 gitu, Bob. Karena dia mampir di pelabuhan 1, tapi dia mengurusi 2 kapal. Gitu kan? Tapi dia itu adalah agen kapal yang pemegang SIUPAL atau sudah mendapatkan agensi tanpa SIUPAL itu bisa. Tetapi PKK-nya ada 2, Bob. Dia keagenan kapal A dan keagenan kapal B. Padahal pelabuhannya di tempat yang sama, gitu. Bisa dia lakukan itu. Ngerti nggak maksud saya? Nah, itu tentang kaitannya perizinan tadi itu terhadap simultan atau paralel atau sequence, ya. Jadi ini SIUPAL-nya bisa 1, PKK-nya bisa 2, gitu. Tetapi pada saat itu dia juga mengurusi kapal nasional yang akan dari pelabuhan yang sama akan pergi dipakai, disewa di luar negeri gitu, Bob. Ya. Bisa terjadi demikian. Kan bukan orangnya yang mendapatkan SIUPAL atau ditunjuk agen, bukan perorangan, tapi perusahaannya. Jadi perusahaannya di pelabuhan tujuan itu
bisa melayani banyak gitu Bob, tergantung jenis kapalnya dan jenis perlakuannya terhadap apakah itu mau kemana kapalnya gitu. Nah, bisa juga dia juga agen Supal yang sama, tapi dia juga melakukan penyewaan kapal asing Bob untuk kegiatan logistik lainnya gitu loh. Bisa, nggak masalah. Tapi yang pasti dia di pelabuhan tujuan setempat punya COR gitu Bob. Oke. Nah, Jadi jadi kalau bisa disimpulkan itu sebenarnya izin-izin itu dibutuhkan sesuai peruntukannya lah ya gitu ya. Jadi nggak harus sekuensial gitu. Awal dibutuhkan A, B, C, D enggak ya. Oke. Lanjut apa? Dan gini Bob ya, seharusnya datanya menjadi referensi bagi instansi lain gitu Bob. Tapi yang terjadi di lapangan kan Bob, dia memegang izin Supal agen atau PKKA terhadap kapal itu. Dia adalah agennya, diakui secara hukum berdasarkan PM 93 2013. Kan gitu Bob ya, agen kan dia. Nah, tapi ketika dia membayar atau mengurusi kedatangan kapal di instansi lain gitu Bob ya, harusnya berlaku Bob. Tapi ini belum ada kesamaan kalau saya lihat di lapangan. Jadi yang melakukan permohonan kedatangan kapal di perusahaan lain, di instansi lain, dalam konteks tadi kita masih operasional dalam hubungan dengan port regulator, ya dia bisa perusahaan orang lain gitu Bob, bisa perusahaan lain dan orang lain gitu, untuk menyatakan bahwa notification of vessel arrival itu ini gitu. Bisa perusahaan lain, seharusnya satu kan Bob. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Nah ini saya nggak mau. Ya? Kita skip. Enggak, itu sangat penting untuk simplifikasi prosedural Bob, dalam rangka tata ruang rupa bumi logistik kita itu etalasenya seperti sehingga kan terjadi simplifikasi. Kalau ada apa-apa Bob terhadap kapal ini, gampang carinya. Ini si A nih, gitu kan. Kalau sekarang kan, loh, PM-nya belum dicabut, ya saya kan yang isi ini. Kayaknya kalau di instansi ini si X deh, bukan saya. Kok bisa? Ya karena belum disatukan gitu. Nah jadi keruatannya itu perlu dipotret gitu ya, Bung, ya, lewat streaming ini gitu ya. Oke, tadi Pak, kalau boleh tanya, kan memang ada beberapa yang sudah terintegrasi kalau saya lihat ya. Artinya dari Kemenhub dengan misalkan operator itu sudah terintegrasi ya kalau nggak salah ya, adanya Inaport-nya. Nah, yang Opa maksud itu tadi yang perlu digabungkan itu seperti apa? Yang menunjuk pada satu entitas orang dan perusahaan yang sama gitu, Bob. Kan sektoral nih. Kan port regulator kan ada banyak, Bob. Otoritas pelabuhan, siap bandar, bea cukai, karantina, kantor kesehatan pelabuhan, imigrasi. Kan gitu, Bob. Seharusnya kalau dibilang agen, agen, menurut Incoterm Shipping Business, ya dia juga gitu loh. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, gampang dicarinya. Kalau sekarang kan bisa kemana-mana gitu. Dan Bob, kapal itu keagenan bongkar dan keagenan muat beda gitu, Bob. Nah, orang bilang ini, oh nggak bisa gitu dong, Bob, ya kan? Satu aja gitu loh agennya. Loh, misalkan Bobby nih sewa kapal itu dari pelabuhan A ke pelabuhan B, bawa barang semua yang dikuasakan ke Bobby gitu misalnya. Sampai di pelabuhan B tujuan bongkar, ya selesai lah Bob ongkos sewanya. Masa Bobby dipaksa, oh nggak bisa gitu Bob. Untuk muatnya harus Bobby juga. Saya barang yang mana saya bawa ke untuk muat gitu loh. Jadi kapal itu Bob
dalam segi agensinya aja udah ruwet demikian, gitu Bob. Ya. Supaya di lapangan gitu. Nah, oke. Kita lanjut ya Bob ya. Masuk ke spek kapal. Gitu Bob. Ya. Nah, spek kapal ini berbicara tentang profil kapal itu. Bukan profil barangnya Bob. Profil kapal itu. Panjangnya gitu kan. Length of loa gitu kan. Terus surat ukur lainnya yang berhubungan dengan kelengkapan keselamatan kapal itu di dalam spek kapal tercantum semua gitu Bob. Nah, GT gitu kan. Kalau dia udah rubah palkannya kapal itu juga speknya juga berubah. Oleh karena itu spek kapal itu selalu menjadi lampiran dalam warta kapal masuk gitu Bob. Warta kapal masuk diminta. Karena ini sama tanya itu apa? Siapa kemana? Di dalam regulator ini instansi yang memiliki kewenangan adalah untuk kapal itu, yaitu yang pertama adalah Kementerian Perhubungan, gitu kan, yang di dalamnya ada Otoritas Pelabuhan dan Sewa Bandar, gitu Bob. Nah, kita kan nggak mau bicara yang lain lagi ya, tapi nanti di slide berikutnya Bob, kita akan bicarakan bagaimana koordinasi sektoral yang terjadi gitu loh. Karena saya ada slide berikutnya, mulai dari perhubungan, sewa bandar dan segala macam. Ini karena tupoksi terhadap lalu lintas laut itu adalah di Kementerian Perhubungan, jadi saya bahas perizinannya dan speknya dan rutenya Bob di perhubungan dulu. Karena gini Bob, kalau perhubungan belum berespon apa-apa, yang lain nggak bisa berjalan Bob. Misalnya gini, benar nggak? Kalau dia bilang, oh ini si Upalnya orangnya nggak endorse gitu Bob, ya kapalnya berhenti gitu Bob. Iya, artinya nggak bisa masuk, nggak bisa melakukan kegiatan bongkar muat ya. Gitu loh. Dan kalau misalnya gini, kenapa lama sih nih? Ya waktu dia endorsement gitu Bob kan, dia harus minta dong Bob. Ini harus ada endorsement. Ternyata nih ada perubahan alamat. Tolong dong domisili suratnya. Ntar dulu saya lagi cari di mana ya kemarin fotokopi aslinya di mana. Ya lama lah Bob. Dan itu kan pada hari ini bisa saja terjadi endorsement kapal-kapal mana saja, gitu kan? Jangan dilihat 2 tahun ya, santai-santai 2 tahun. Loh pada hari ini bisa terjadi masa berlaku ratusan kapal gitu loh, yang harus di endorsement. Itu harus dilihat. Jadi kalau memikirkan mata rantai logistik itu Bob, jangan hanya melihat kayak kacamata kuda, ngeliat Bobby aja gitu. Siapa Bobby gitu ya kan? Bobby kan hanya seorang yang gendut gitu kan gitu. Kalau kita melihat mata rantai logistik itu, kita harus naik ke atas gitu Bob, naik helikopter, kita lihat oh kayak begini ya gitu. Nah apalagi dia seorang regulator gitu loh, dia harus memahami kayak apa dinamikanya gitu loh. Nah kalau dia hanya dengar-dengar dari seseorang yang hanya melihat kacamata kuda, lalu dia bikin kebijakan yang salah, apa nggak bahaya ini? Kan gitu, gitu kan. Maksud saya mau sharing terbeban ya terhadap apa yang saya tahu, bahwa harus dilihat secara holistik, gitu Bob. Apalagi panggilannya sebagai regulator gitu ya. Nah, kalau Bobby kan memanggil diri sendiri aja sih Bobby, gitu. Nah, oke, lanjut Bob. Jadi yang sekarang tentang spek. Tadi kan udah saya jelaskan, spek kapal ini harus dilampirkan selalu Bob. Kemenhub minta itu, nggak bisa enggak, gitu. Karena apa ya? Kalau terjadi kecelakaan gitu Bob ya, accident, ya kalau nggak dilampirin itu atau salah atau jadi gini Bob ya, kalau salah melampirkan spek kapal, itu yang kena hukumnya adalah si perusahaan pelayaran, bukan agen pelayaran ya, perusahaan pelayaran ya. Gitu. Itu setiap kali mau berlabuh atau hanya cukup sekali aja? Pelayaran Indonesia dilampirkan skep kapalnya, gitu. Baik yang domestik maupun yang asing. Bukannya? Baik yang domestik maupun yang asing. Opa mau nanya. Ya, Opa mau nanya nih. Bukannya ada organisasi internasional yang memang mengatur itu? Ya ada. IMO
dengan IMO. Ada, yaitu di sini Bob. IMO itu kan memang organisasi dunia yang mengatur seluruh kapal yang lalu lalang di dunia gitu Bob. Jadi walaupun Bobby kapalnya berbendera Indonesia, ya harus terdaftar di IMO gitu Bob. Ya. Nah, terdaftar di IMO nanti dapat nomor IMO yang kayak gini Bob. Ya kan? Jadi kalau kita mau lihat kapal itu gitu ya Bob ya, di sini ini mudah diakses gitu ya. Bisa lihat misalnya Priuk gitu kan. Priuk gitu misalnya di sini. Ya kapal-kapalnya semua mempunyai identitas IMO gitu Bob, yang bertambat di dermaga Priok gitu Bob. Dan IMO itu nomornya unik gitu Bob, tidak sama satu sama lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sambil kita menunggu munculnya kapal-kapal di Priok ini, IMO ini Bob ya, IMO yang ada di sini tidak terkecuali kapal asing dan kapal domestik gitu Bob. Ya. Nah cuman pengalaman saya melakukan cleansing data kapal domestik yang jumlahnya ada 19.200 kapal gitu Bob ya. Lalu GT dari kapal niaga itu ada yang dikatakan kapal niaga itu di atas 500 GT-nya. Itu nih kalau kita lihat di sini itu nggak cukup hanya dengan IMO Bob. Jadi kalau kita lihat detail kapal di sini nggak cukup dengan IMO Bob. Kenapa gitu Bob ya? Ya maklum lah kapal-kapal kita kan kapal-kapal tua Bob. Nggak kayak ya ada juga negara lain nih IMO. Ya IMO. Sehingga kalau kita membuat satu database pengalaman di Direktorat Perkapalan dan Pelautan itu yang terjadi adalah Bob susah membuat unik kuncinya. Lalu pakai apa gitu Bob di Kementerian Direktorat Perkapalan dan Pelautan? Ada Bob namanya tanda selar. Namanya selar sih, cuman karena itu ditaruh di papan, yaitu tanda selar. Dan tanda selar ini unik Bob. Seluruh sampai kapal kecil gitu GT-nya dia harus taruh di kapalnya. Itu kode selar itu, tanda selar itu siapa yang ngeluarin nomornya? Di kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelautan, di kapal. Artinya unik ya. Pak, kalau kita lihat kan kalau terkait sama vessel itu cuma ditaruh misalnya di tiang, misal kapal kecil di tiang di tiang layarnya gitu kan, ditaruh situ. Taruh situ. Ya. Jadi kalau kadang-kadang saya iseng nih kapal Bobby pinjam tanda selar tempel di kapal saya. Saya juga itu. Gini, Bob. Ada yang belum diatur Bob, bukan siupal namanya, siuper. Pernah dengar nggak siuper? Kan kapal-kapal itu Bob nggak hanya di pelabuhan-pelabuhan utama yang dikelola BUMN operator pelabuhan ya, atau pelabuhan-pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri. Ada pelabuhan-pelabuhan yang disebut dengan pelabuhan rakyat, namanya SIUPER, surat izin usaha perusahaan yang ada di kapal-kapal yang bertambatnya di pelabuhan rakyat. Di mana tuh pelabuhan rakyat? Di Jakarta lah gampangnya. Sunda Kelapa ya? Sunda Kelapa. Itu kapal-kapal kayu gitu kan. Dan mereka belum dimonitor, Bob. Tapi mereka Bob hebat. Jadi kalau banyak perusahaan-perusahaan besar pakai kapal itu. Jadi kalau ketemu kaptennya cuma pakai sarung, Bob. Terus tanya, saya mau kirim dari Priok ke Makassar. Kapten pakai sarung ya, terus gimana? Ngomongnya kayak bukan kapten gitu, Bob. Duh, kalau itu pelaut, kita hanya lihat bintang. Coba, nenek moyang kita pelaut, Bob, ya kan? Peninggalan zaman VOC, zaman Belanda di Pelabuhan Sunda Kelapa itu masih nyata gitu, Bob. Global ekonomi dahulu kala itu ada di kita, jadi seharusnya kita bisa bangkit. Nah, balik lagi, sorry, mau nanya nih.
Kalau terkait kapal kan kita sering dengar tuh ada istilah tadi IMO number, terus ada call sign, terus ada voyage number. Bisa dijelaskan nggak itu apa gitu? Ya sama aja, cuman call sign itu jadi kalau kapal itu ada nama Inmarsat ya, Inmarsat. Jadi kalau jaringannya apa yang kita di HP nggak tertangkap, dia pakai jaringan lain yang namanya Inmarsat. Dia ada call sign-nya. Dan itu unik gitu Bob. Bisa bisa cari misalnya kapalnya Bobby di mana, Bobby Roger gitu. Oh Pak, saya udah tenggelam di laut. Ya dihubunginnya pakai komunikasi Inmarsat gitu lewat call sign. Gitu. Nah kalau voyage number itu kan perusahaan pelayaran punya nomor-nomor tersendiri untuk menyatakan kapal ini bergerak kemana sih? Apakah dia masuk pelabuhan atau keluar pelabuhan? Nah, masuk dan keluar pelabuhan ada yang memberi nomor yang berbeda, ada yang masuk dan keluar sama aja gitu kan. Jadi dan nomornya itu ketika di Bobby misalnya kapalnya 001, di perusahaan pelayanan lain 001 itu bisa beda arti gitu Bob. Tidak distandarkan. Lalu kalau Bobby nanya bagusnya distandarkan ya bisa aja, tapi instansi mana yang paling pas menstandarkan itu? Ya Syah Bandar lah. Karena kan dalam kapal itu mulai masuk perairan itu Syah Bandar yang menentukan gitu Bob. Ya kan? Kapal keluar perairan Indonesia Syah Bandar. Tapi di Indonesia Bob ada 2 Syah Bandar gitu Bob. Dan ini beda-beda gitu, dan saya pada survei gitu Bob ya. Jadi kalau kapalnya kapal ikan Bob, ya itu Syah Bandar lain lagi Bob. Kan orang kalau bilang Syah Bandar dia bingung Bob. Kalau orang awam ya Syah Bandar, bandar apaan ya gitu kan, gitu. Harus ini yang kita lihat gitu Bob ya. Tidak diatur gitu. Misalnya Bobby adalah banyak uang gitu Bobby, ya kan. Jadi orang kaya lah, banyak uang. Lalu mau bangun, wah Indonesia tuh 2/3-nya ikan ya Bob ya, gitu kan. Kayaknya ini kalau buka usaha pengalengan ikan di Indonesia enak nih. Nah, undang-undang baru sudah memudahkan Bobby untuk membuka usaha ikan itu Bob. Bobby tinggal pilih pesisir-pesisir pantai mana saja yang panjangnya kurang lebih 60.000 kilometer terpanjang di dunia. Di mana? Di Indonesia. Nggak ada lagi. Loh katanya ada yang 90.000 kilometer. Iya lautnya beku gitu Bob. Kayak di Kanada, di Kutub. Kapal aja nggak bisa jalan di laut beku gitu. Tapi kalau bicara dia tidak beku, Indonesia nomor 1 Bob. 2/3 loh Bob, bayangin isinya ikan. Lalu Bobby bikin usaha gitu kan. Secara geografis diukur. Saya mau di Lintang Bujur ini, gitu kan. Lalu Bobby lakukan kajian gitu ya, dan akhirnya wah ini kalau dibikin produksi ikan pengalengan ekspor ini luar biasa nih. Ikannya juga di situ udah cocok lah untuk kebutuhan negara tujuan gitu ya. Nah, sudah ada yang ngatur Bob tentang usaha itu, dan itu bagus menciptakan tenaga kerja bagi Bobby gitu ya, untuk kemudahan gitu ya membuka usaha di Indonesia gitu ya. Bukannya itu bagus lah gitu. Nah jadi pemerintah sekarang sudah berubah banyak gitu Bob untuk membuat hasil laut kita itu atau hasil daerah kita itu bisa dijadikan perbaikan ekonomi gitu kan. Nah, ini tumben agak fales. Ya saya fales. Oke, nggak apa-apa. Jadi berimbang ya antara. Ya. Cuman kan pesan-pesan saya sebagai praktisi pelabuhan tadi di awal-awal kita udah bicara, perhatikan logistiknya gitu Bob. Sehingga kan alur kapal itu boleh datang tepat waktu gitu ya.
lalu dilakukan oleh orang yang pas gitu Bob, yang handal gitu kan, sehingga makin banyak tuh orang buka usaha-usaha baru Bob di Indonesia. Karena nggak mungkin Bob orang buka usaha baru lalu mengabaikan pelabuhan ya, nggak mungkin. Itu juga pesan saya di berbagai webinar adalah mengingatkan kepada ilmuwan supply chain yang ada gitu. Anda nggak mungkin